Ini mereka yang mengejar ridho para manusia, ridho makhluk. Dengan melanggar apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia terabas demi dapat ridho para makhluk. Maka Allah serahkan perkaranya ini kepada para manusia. Demikian mereka yang memang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bertauhid dengan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba yang begitu memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami asma'nya dan memahami sifat-sifat sempurna yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan terwariskan dalam kesadarannya sungguh. Tak ada zat yang lebih berhak untuk aku cintai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Inilah fungsinya mempelajari asma wa sifat. Menghadirkan cinta, menghadirkan tawakal, menghadirkan seluruh nilai-nilai positif pada hati seorang hamba. Dari situ ketika kita mempelajari asma wa sifat, jangan hanya sebagai sebuah pengetahuan yang kita dapatkan. Jangan. Tapi menjadi hakikat keimanan. Menjadi nilai-nilai yang sifatnya hakikat keimanan. Sehingga kita dapat chemistry keimanan dari pelajaran tauhid asma wa sifat ini. Ya, terbentuklah akhirnya rasa cinta yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cintanya akhirnya dia cemburu kepada sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbentuklah akhirnya walaknya dan baroknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepaket berarti kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada agamanya. Gak terima dia ketika seseorang berkata-kata ngaco tentang agamanya. Gak terima dia seseorang berkata-kata ngaco tentang Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak terima, hatinya gak bakal terima. Terbentuklah wala dan baru. Terlihat, selalu kita ulang-ulang, terlihat betapa dunia lebih kita cintai. Bahkan pada orang-orang yang mengaku bahwa mereka mengikuti jalan salafus saleh. Terlihat bahwa nilai-nilai duniawi lebih mereka bela dan cintai daripada Allahnya, daripada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana? Ketika terjadi kasus-kasus yang sifatnya udah muqtado hajar. Kasus-kasus usul yang kita mesti menjauhi seseorang. No. Error-error usul di dalam agama yang membuat kita harus menjauhi seseorang, tetap dicarikan uzur dan uzur-uzur. Karena apa? Karena masih pengen nggak mau ribut, pengen damai dan lain-lain. Begitu. Padahal udah jelas menyimpang di nilai-nilai usul. Coba kalau dia nyolong duitnya. No. Atau nyolong hak-hak di antara hak-hak duniawinya. Mengkhianatinya. Ngerjain dia. Marah sejadi-jadinya, diputusin silaturahmi sampai meninggal dunia kalau perlu. Tuh lihat. Kok bisa karena perkara duniawi dia mau memusuhi seorang yang menyimpang, tapi karena perkara-perkara ukhrawi dia nggak mau memusuhinya. Betapa dunia jauh lebih dicintai oleh para manusia. Orang-orang yang mengaku beriman dan mengaku berada di atas jalan salafus saleh. Para penuntut ilmu yang udah tahu konsep usul dan lain-lain. Udah tahu nidai-nidai menyimpang di bab usul. Terus aja masih pengen dengar. Terus aja masih pengen ngambil. Kenapa? Takut melawan arus. Gak siap dengan pahitnya kebenaran. Coba kalau dia nyolong duitnya. Baru dia mau marah. Tuh. Lihat. Perkara duniawi begitu dibelain luar biasa. Tapi nilai-nilai yang datang dari Allah, dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dari agama, nggak ada pembelaannya sama sekali. Itu menunjukkan cintanya kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada agamanya di lidah, nggak di hati. Ya, wala dan baroknya nggak ada. Nggak ada pengingkarannya terhadap mereka yang merusak dan menodai agama Allah Subhanahu Wa Taala. Andai benar tauhidnya ada, bukan hanya sebagai nilai pengetahuan, tapi sesuatu sebagai nilai-nilai yang tertancap di dalam hatinya, harusnya terbentuk kecintaan di dalam hatinya. Terbentuk loyalitas kepada Allah dan Rasulnya, dan barok dari hal-hal yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, menghinakan dan mencemari nilai-nilai yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mengejar ridho Allah, kalaupun mengejar ridhonya ini berarti akhirnya para manusia mesti membenci dia. Hatersnya banyak. Maka Allah akan cukupkan baginya apa yang dia butuhkan dari para manusia. Allah akan jaga dia dari para manusia.
Karena memang ridho Allah yang dikejarnya. Wa man iltamasa ridhan nas. Namun barang siapa yang mengejar ridho para manusia, ridho makhluk, bisa khotillah, kalaupun dengan perkara-perkara yang akhirnya mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala demi mendapatkan ridho para makhluk, dia lakukan hal tersebut. Wakalahullahu ilan nas. Niscaya Allah akan berikan dan serahkan seluruh perkaranya kepada para manusia. Ma'adallah. Yani Allah tak lagi handle perkaranya. Kita memohon-mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah handle seluruh perkara kita. Jangan serahkan kepada kita tarfata ain, kalaupun sekejap mata. Ini mereka yang mengejar ridho para manusia, ridho makhluk, dengan melanggar apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia terabas demi dapat ridho para makhluk. Maka Allah serahkan perkaranya ini kepada para manusia. Ya, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatik aslih li sya'ni wala takilni, dan janganlah kau wakilkan, yakni jangan kau serahkan perkaraku kepadaku tarfata'in, kalaupun hanya sekejap mata.